semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ugarte terbang ke Manchester hari ini, selangkah lagi gabung MU. Manuel Ugarte selangkah lagi berseragam Manchester United. Gelandang asal Uruguay itu terbang ke Inggris hari ini demi melengkapi kepindahannya. Ugarte memang jadi gelandang bertahan incaran MU sepanjang musim panas ini. Sebab, MU membutuhkan sosok tukang jagal di lini tengah setelah performa Casemiro menurun sejak musim lalu. Maka dari itu, MU getol merayu Paris Saint-Germain agar mau melepas Ugarte. Setelah beberapa kali negosiasi, MU akhirnya mencapai kata sepakat soal harga transfer Ugarte. Dikutip The Athletic, MU sepakat membayar 42,3 juta pound, 50 juta euro, atau sekitar 1,05 triliun rupiah kepada PSG. Ada juga bonus 10 juta euro jika beberapa klausul terpenuhi, seperti bonus dan performa. Kesepakatan ini tercapai sehari setelah MU deal dengan Napoli untuk transfer Scott McTominay senilai 30 juta euro. Maka itu MU langsung bergerak cepat menuntaskan transfer Ugarte. Gelandang asal Uruguay itu bahkan akan diterbangkan MU ke Manchester, Selasa, 27 Agustus 2024, untuk menjalani tes medis dan merampungkan kepindahannya. Didatangkan dari Sporting musim lalu, Ugarte tampil 37 kali di seluruh ajang dan berandil dalam hadirnya 3 trofi domestik. Sayangnya, Ugarte cuma 21 kali jadi starter sehingga memilih pergi. Ugarte akan jadi pembelian kelima MU musim panas ini, sebanyak 4 pemain sudah didatangkan MU pada musim panas ini. 3 pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, dan Lenioro. Sementara di lini depan, Joshua Zirkzee yang didatangkan MU. Login. Bayern Munchen ikutan kejar Jadon Sancho. Saat ini ada beberapa klub top Eropa yang dilaporkan berminat pada Sancho. Ada Juventus, PSG dan Chelsea yang disebut-sebut meminati jasa sang winger. Dilansir Hit, ada peminat baru untuk jasa Sancho di musim panas ini. Klub yang berminat pada Sancho itu adalah Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Bayern saat ini membutuhkan winger baru untuk tim mereka. Dalam waktu dekat ini, Bayern akan melepaskan salah satu pemain sayap mereka. Sosok itu adalah Kingsley Coman yang dirumorkan akan cabut dari Munchen. Kepergian Coman membuat sektor sayap Bayern berkurang kekuatannya. Itulah mengapa Vincent Kompany mulai berburu pemain sayap baru. Laporan itu menyebutkan bahwa Bayern saat ini memantau situasi transfer Sancho di Manchester United. Mereka menilai Sancho bisa menjadi tambahan yang bagus untuk tim mereka. Apalagi sang winger punya reputasi yang apik di Bundesliga. Kompany yakin Sancho bisa memberikan dampak yang bagus untuk timnya. Sehingga ia meminta manajemen Bayern untuk mencoba menuntaskan transfer sang winger. Manchester United sendiri diketahui sudah menetapkan berapa mahar transfer Sancho di musim panas ini. Mereka bersedia melepaskan sang winger dengan tebusan sekitar 40 juta pounds di musim panas ini. Kebijakan Sir Jim Ratcliffe di MU, setelah PHK massal, kini staf harus makan makanan sisa di toilet. Beberapa waktu lalu, Ratcliffe sudah memberhentikan sekitar 250 orang karyawan MU. Proses pemecatan staf di MU ini dipimpin orang kepercayaan Ratcliffe, Sir Dave Brailsford. Langkah PHK 250 karyawan ini diambil MU setelah Ratcliffe merasa bahwa banyak departemen yang membengkak. Ratcliffe merasa perlu melakukan pemecatan massal untuk mengurangi beban pengeluaran klub dan membalikkan keadaan klub. Kabar pemecatan massal untuk 250 staf ini sudah disampaikan kepada karyawan MU dalam sebuah pertemuan yang dipimpin Kepala Eksekutif sementara Jean-Claude Blanc. Kini seperti dilansir Daily Mail, Ratcliffe juga berupaya memangkas pengeluaran klub dengan mengurangi biaya makan siang karyawan mereka sehari-hari. Sebelumnya,
staf Manchester United biasanya mendapat kotak makan siang berisikan sejumlah item makanan dan minuman, mulai dari roti lapis, sereal batangan, sekantong keripik, hingga minuman ringan. Namun, sejak laga pertama Premier League 2024-2025 versus Fulham pekan lalu, staf MU hanya ditawarkan makanan sisa yang sebelumnya sudah diperuntukkan bagi tamu sponsor. MU menyebut bahwa makanan yang ditawarkan kepada staf sama dengan apa yang disediakan untuk para penggemar, tetapi itu bukan makanan sisa dan telah dibuat khusus untuk para pekerja. Bahkan, seorang staf MU mengaku bahwa mereka kini dipaksa oleh pihak klub untuk makan di toilet. Mereka menyiapkan meja makan di samping 4 bilik toilet. Anda keluar dari bilik dan seseorang duduk tepat di depan Anda, sedang makan, ungkap seorang staf kepada Daily Mail. Sementara itu, MU sendiri membantahnya dengan mengklaim bahwa area tersebut merupakan ruangan terpisah dengan kamar mandi di sebelahnya. 4 pemain MU yang terdampak transfer Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo bakal meroket? MU melakukan negosiasi intensif dengan PSG beberapa pekan terakhir. Beberapa sumber menyebut Setan Merah telah sepakat untuk membayar 60 juta euro pada PSG untuk memboyong Ugarte. Pada musim 2023-2024, lini tengah MU dinilai terlalu mudah ditembus. Barisan pertahanan MU tidak dapat perlindungan yang cukup. Dampaknya, MU harus menerima banyak shots dari pemain lawan. Nah, Ugarte diharapkan bisa jadi solusi dari situasi itu. Diego Forlan, legenda sepak bola Uruguay, memberikan gambaran tentang kemampuan Ugarte membantu lini belakang. Ugarte sangat penting di tengah untuk membebaskan Valverde dan Bentancur. Secara defensif ia banyak membantu. Jika saya seorang pelatih, saya akan memainkan Ugarte di tengah, kata Forlan. Nah, kemampuan itu akan berdampak pada Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes. Ugarte akan membuat Mainoo bermain lebih ekspresif. Sedangkan, dengan kemampuan bertahan yang kuat dari Ugarte, Fernandes akan lebih leluasa menyerang. Manuel Ugarte merupakan versi yang lebih segar dari Casemiro. Pemain asal Brasil itu masih berada di top level, akan tetapi dia bukan lagi versi Real Madrid. Casemiro mungkin akan duduk di bangku cadangan jika Ugarte datang. Sementara, Scott McTominay jadi korban dari kedatangan Ugarte. Pemain berusia 27 tahun itu mungkin harus meninggalkan klub. Sebab, Ugarte bakal membuat komposisi di lini tengah MU sangat padat. Harus ada yang dilepas. McTominay punya beberapa tawaran yang menarik. Newcastle sejak lama menaruh minat pada jasanya. Lalu, jika ingin mencari pengalaman di luar Inggris, dia bisa menerima pinangan Napoli. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.